Lalu saat saya ingin mengobati Bang Iqbal, saya ini karena saya orang Kerinci ya, lalu saya terjun gitu, ingin ya kita bertanggung jawab kepada tamu kita ya, bukan saya ini sok sakti, tidak, saya tidak punya ilmu sama sekali. Nah, saya ingin mencoba mengobati Bang Iqbal. Nah, sesampai saya mengobati Bang Iqbal, keanehan pun terjadi. Tiba-tiba burung ya, ini hewan entah dari mana asalnya, tapi hewannya bukan berombongan, tapi satu masuk ke celah-celah ruangan. Nah, ruangan tersebut malam itu terkunci. Tidak ada seperti layaknya bangunan yang sudah hancur ya, yang bisa masuk burung di sana, tidak. Kelelawar pun tidak. Tapi Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rocky Project Channel. Oke teman-teman di rumah, mohon maaf sekali, saya dan tim saya sudah 2 bulan tidak mengupload video ya, video terbaru dari YouTube ini. Dan kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya di rumah sakit Bedeng 8 Kayuaro. Nah, yang belum nonton videonya ini ya, ada di sini. Videonya sudah saya upload. Nah, jadi ceritanya seperti ini teman-teman. Saat itu saya berkomunikasi dengan rekan tim saya yang bernama Gus Sultan ya, itu yang jadi kameramen saat ini. Nah, saat itu Gus Sultan menyampaikan kepada saya bahwa ada tim dari luar kota ya, bisa teman-teman cek nanti, yang collab itu namanya Bang Iqbal Bang ya. Nah, saat itu kami mengadakan collab bareng untuk mengekspor rumah sakit Belanda. Tapi tidak saya, tapi Bang Iqbal yang melakukan uji nyali di sana. Jadi sebelum saya ke rumah sakit Belanda tersebut, saya sudah merasakan hal-hal yang agak aneh ya sebelum berangkat ke rumah sakit Belanda. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang tidak tahu ya, dengan isu-isu berkembang atau mitos-mitos masyarakat Kerinci atau Sungai Penuh mengenai rumah sakit Belanda tersebut, teman-teman bisa cek di artikel yang simpel saja teman-teman tulis mitos-mitos rumah sakit Belanda yang ada di Kerinci Sungai Penuh. Nah, mitosnya seperti ini teman-teman. Sebelum saya cerita lebih dalam ya pengalaman saya, alangkah baiknya saya cerita sedikit tentang keangkeran rumah sakit tersebut. Sekitar tahun 2000-an, ada orang atau orang luar Kerinci ya yang sakit lalu ingin berobat di rumah sakit tersebut. Nah, saat itu rumah sakit itu tidak lagi terpakai atau tidak aktif lagi. Jadi seseorang yang sakit ini melihat rumah sakit itu aktif dan ia langsung berobat ke rumah sakit tersebut. Nah, saat berobat dia tidak tahu nih rumah sakit ini kosong. Lalu ia masuk bersama istrinya ya, kebetulan istrinya yang sakit ya, dari cerita dari masyarakat ya yang berkembang saat ini. Jadi istrinya sakit lalu dia berobat. Nah, keanehan pun muncul saat sang suami keluar ya, betul Bang? Ya, kebetulan Gus Sultan ini orang terdekat di sana ya. Kebetulan suami ini keluar lalu bertemu penduduk di sana. Nah, saya bertemu penduduk di sana. Suami ini orang bertanya ya kepada suami yang ingin berobat ke sana di rumah sakit tersebut. Nah, pertanyaannya seperti ini. Pak, dari mana Pak? Nah, si suami ini menjawab, Ini saya dari rumah sakit ini. kenapa bilang ibu ini kan? Ibu ini dengan wajah yang bertanya-tanya. Kok Mas ini ke rumah sakit Belanda ini? Kan rumah sakit Belanda ini udah lama kosong. Nah, yang sang suami ini lalu menjawab. Nah, istri saya sedang berobat di rumah sakit tersebut. Nah, masyarakat yang atau penduduk yang berkomunikasi dengan suami ini
langsung bertanya, itu rumah sakit itu udah lama kosong, kok apa ke sana? Nah, bapak ini langsung menjawab, ya saya bertemu sama dokter di sana, justru dokter-dokter di sana masih berpakaian seperti orang dulu layaknya zaman Belanda. nah akhirnya masyarakat tersebut menyampaikan hal-hal berbau mistis kepada suami ini. Suami ini langsung bergegas menjemput istrinya. Alangkah anehnya, saat tiba suaminya di sana, ia masih belum sadar bahwa rumah sakit itu tidak lagi berpenghuni. Nah, seperti ini. Dia masih melihat, nah ada dokter di sana, ada suster di sana, ada masyarakat yang berobat di sana. Lalu ia menjemput istrinya, ternyata sudah sehat, sekali berobat langsung sehat. Nah, keanehan pun terjadi. Keanehan seperti ini. Saat ia ingin mencoba berkomunikasi bersama dokter tersebut, tapi dokternya hanya diam, betul bang? Ya, dokter dari rumah sakit itu diam, tidak ada sedikit pun menyampaikan sesuatu, tapi hanya diam seperti ini, menatap ke arah suami tersebut. Nah, Bang Iqbal dan saya saat collab ingin ke rumah sakit tersebut. Maksud Bang Iqbal ini ingin membedah apakah benar-benar rumah sakit ini yang dikatakan angker oleh masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Nah, jadi kita langsung saja ya. Jadi sesampainya saya ke rumah sakit Kayu Arum bersama Bang Iqbal, kebetulan Bang Iqbal naik mobil saya ya saat itu. Nah, saat kami baru datang ke sana, entah kebetulan, entah hari itu cuacanya memang hujan, tapi hujannya aneh. Saat kami sesampai di rumah sakit tersebut, tiba-tiba hujan, ya, anginnya kencang, lalu hujannya tidak lebat, tapi angin itu kencang gitu. Seperti malam itu ada keanehan, ada hal-hal yang ganjil di sana. Nah, lalu Bang Iqbal explore ya. Nanti kita akan masuk videonya di sini ya. Ini Bang Iqbal sedang explore. Jadi Bang Iqbal Bang Iqbal ini sepanjang-panjang yang ngonten, ia tidak pernah merasakan hal-hal yang seperti ini ya. Ia terjatuh, bisa teman-teman lihat ya. Ini terjatuh lalu pingsan. Nah, oke, langsung saja kita membahas video yang saya upload. Lalu saat saya ingin mengobati Bang Iqbal, saya ini karena saya orang Kerinci ya, lalu saya terjun gitu, ingin ya kita bertanggung jawab kepada tamu kita ya, bukan saya ini sok sakti, tidak, saya tidak punya ilmu sama sekali. Nah, saya ingin mencoba mengobati Bang Iqbal. Nah, sesampai saya mengobati Bang Iqbal, keanehan pun terjadi. Tiba-tiba burung ya, ini hewan entah dari mana asalnya, tapi hewannya bukan berombongan, tapi satu masuk ke celah-celah ruangan. Nah, ruangan tersebut malam itu terkunci, tidak ada seperti layaknya bangunan yang sudah hancur ya, yang bisa masuk burung di sana, tidak, kelelawar pun tidak, tapi anehnya burung itu masuk. Nah, saya menduga wah ini jin, karena dari surat Al-Quran yang nggak salah saya, surat Al-Anfal ayat 48 itu sudah dijelaskan bahwa jin bisa menyerupai hewan, binatang, dan juga manusia. Nah, saya di sana wah ini jangan-jangan jin ini, dia menyerupai daripada hewan tersebut. Nah, sebelum peristiwa itu terjadi yang tidak diketahui oleh tim ya, rekan-rekan tim saya termasuk Gus Sultan, pas saya bersama Bang Dafa, rombongan saya itu bertiga nggak salah saya, kami mendengar ada teriakan seperti suara wanita. Seperti ini teriakannya teman-teman. Dalam hutan, dari hutan. Teman. Tapi hilang. Tapi teriakan itu 3 kali ya yang saya dengar bersama tim saya. Wow.
menurut saya rumah sakit ini benar-benar angker. Tetapi dengan keangkeran rumah sakit tersebut, ada juga mungkin dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kami melihat kebanyakan sampah-sampah yang bisa membuat kita mabuk, dan saat kami ekspor pertama kali di sana, kami juga bertemu sebuah celana dalam ya. Nah, mungkin rumah sakit tersebut bisa angker karena hal-hal itu juga masuk di sana. Jadi menguat keangkeran rumah sakit tersebut. Nah, saat pulang ya, tepatnya mungkin jam 3:30 setelah kami eksplor, dan saya dengan Mbak Iqbal dan juga tim saya akhirnya selesai collab, dan kami memutuskan untuk pulang karena takut hari sudah pagi ya, takutnya sopir dari saya ini mengantuk. Nah, kami memutuskan jam 4 atau 3:30 kami pulang. Tibalah saya di rumah saya. Nah, sebelum kami bubar untuk pulang ke rumah masing-masing, saya menyajikan sebuah lontong untuk teman saya. Nah, setelah makan lontong ya, tapi teman-teman saya ini masih merasakan aura dari rumah sakit Belanda itu kebawa pulang. Nah, saya belum menyadari ini bahwa ada sosok jin yang mengikuti saya pulang. Nah, kami pulang. Akhirnya mungkin saat itu jam menunjukkan sholat subuh. Nah, di sini hal aneh terjadi. Mungkin karena kelalaian saya ya sebagai manusia, saya tidak menghiraukan yaitu sholat subuh. Karena saya ngantuk, saya tidur. Nah, saat tidur, peristiwa mimpi yang aneh bagi saya itu terjadi. Saya bermimpi, saya diikuti oleh seseorang wanita. Ya, bukan wanita berpakaian Belanda, tidak. Wanita itu seperti anak-anak berumur 10 tahun ya, atau 14 tahun gitu, mengikuti saya tanpa ada omongan sedikit pun. Nah, pokok dalam mimpi saya, ia mengikuti saya apapun, kemanapun saya pergi. Nah, yang aneh dalam mimpi saya, saat itu perempuan itu membimbing saya ke rumah Bang Hengki. Kebetulan Bang Hengki ikut dengan saya, dan juga ngonten tentang horor. Ke rumah Bang Hengki, entah mimpi ini sugesti saya atau bunga tidur saya, tapi hal aneh pun terjadi saat itu. Nah, saat ia membimbing saya ke rumah Bang Hengki, dan dia mengatakan kepada saya seperti ini, Saya pergi ya, jaga diri kamu baik-baik. nah, saya terbangun dari tidur setelah mimpi itu, setelah perempuan dalam mimpi saya itu mengatakan hal seperti itu. Nah, saya hari pertama masih mengatakan, oh ini bunga tidur ya. Jadi hari keduanya saya mimpi lagi, mimpi yang sama. Nah, tapi di mimpi yang kedua saya ini, dia menunjukkan suatu hal ya, flashback ke masa lalu tentang rumah sakit Belanda tersebut. Saya bermimpi saya ada di rumah sakit Belanda gitu. Rumah sakit Belanda itu bukan yang seperti saya lihat, tapi banyak sekali, dan juga ada mobil-mobil seperti jenazah, pokoknya mobil-mobil rumah sakit ya, tapi dalam ambulan ya, tapi dari zaman dahulu gitu. Nah, kebanyakan orang di sana, saya juga bertemu dengan dokter, tapi keanehan saya di sana, saya merasa heran, kok saya ada di sini ya, saya ada di sini gitu. Wow, kata dalam hati saya kan, wah ini saya tidak ada di alam manusia lagi, ini saya ada di alam dia, saya bilang kan. Jadi saya berjalan di rumah sakit tersebut. Ya, saya menemukan rumah sakit itu luas, tidak seperti saat ini yang bisa kita lihat, wah sekecil ini ya, tidak, luas. Nah, saya terbangun. Nah, saya mulai percaya nih, wah saya diikuti, apa salah saya ya? Nah, hari ketiga saya mimpi lagi, mimpi dia. Nah, saya tidak tahu pesan apa yang dia beri kepada saya, ataukah ada kesalahan saya di sana ya. Nah, saat mimpi terakhir, saya bermimpi bertemu 6 orang teman dekat saya. Tapi dalam mimpi itu dia memutuskan saya pergi ya, saya pergi. Saat ia pergi, saya merasakan sedih sekali, seperti ada
histori atau kenangan-kenangan yang tidak bisa saya lupakan terhadap dia. Kan hal ganjil yang bagi saya seperti ini. Saya baru kenal malam tadi kok ada hal-hal yang tidak bisa saya lupakan dari dia gitu. Saya merasakan sedih sekali dan menangis gitu dalam mimpi saya ya. Nah, akhirnya saya terbangun. Saya melihat mengoreksi video saya. Di sana saya melakukan hal-hal yang bagi saya itu tidak patut ditiru ya, seperti marah-marah menantang mereka. Mungkin di sana ada jin-jin yang menyerupai manusia. Yang bagaimana jin-jin itu mungkin jin korin ya. Dia terbunuh atau tersiksa di rumah sakit tersebut ingin meminta bantuan kepada saya. Tapi saya tidak melihat mereka dan menghirau mereka. Nah, dari video saya ini mungkin ada hikmah yang kita bisa ambil ya. Mau kemanapun kita berada dan kita ingin mengunjungi suatu lokasi yang mungkin masyarakat di sana menganggap rumah sakit itu atau tempat itu sakral, benar-benar angker, kita sebagai manusia cukup menghargai saja ya. Bagi saya dan tim-tim saya malam itu cukup tidak menghargai ya orang-orang yang di sana dan cerita-cerita masyarakat yang di sana. Akhirnya saya dihantui, mungkin bisa kita katakan dihantui ya. Nah, saya mengatakan rumah sakit Belanda itu bagi saya ya benar-benar angker. Bagi teman-teman yang di luar Kerinci ingin mengeksplor rumah sakit Belanda tersebut, alangkah baiknya membawa orang-orang terdekat di sana atau kenalan-kenalan dari Kerinci. Mungkin itu saja video dari saya, cerita horor saya ya. Tapi masih banyak lagi. Saya pernah bermimpi tentang air hangat, bukan Sumur, apa itu lagi Bang? Sungai Medang ya. Saya bertemu dengan sang penunggu di sana. Mungkin di video yang selanjutnya saya akan bercerita, dan Bang Sultan juga sudah memberi arahan kepada saya untuk langsung ke air hangat tersebut dibantu oleh tim-tim saya yang lainnya untuk mengungkap misteri dari air hangat tersebut. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.